Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hetty Hendrawati, guru geografi dari SMA 1 Sukadana, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penyebab siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran dan cara mengatasinya. Siswa memiliki kesulitan belajar mungkin dialami oleh siswa yang dapat dikategorikan menjadi gangguan belajar, disfungsi belajar, kurang berprestasi, lambat belajar, dan ketidakmampuan belajar. Siswa yang mengalami gangguan belajar biasanya terganggu belajarnya karena hilangnya respon yang bertentangan dengan karakteristik siswa. Hal ini dapat berakibat capaian belajar siswa menjadi lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Disfungsi belajar adalah gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental ataupun gangguan psikologis lainnya. Sedangkan kurang berprestasi mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal. Tetapi sayangnya prestasi belajar yang didapatkan tergolong rendah. Sebagai contoh, anak yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul atau IQ-nya 130. Namun anehnya prestasi belajar yang didapatkannya biasa-biasa saja atau malahan sangat rendah. Dan kesulitan belajar yang selanjutnya adalah lambat belajar. Siswa yang termasuk dalam kategori ini biasanya adalah siswa yang dalam belajarnya lambat menerima atau menangkap pelajaran, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, metode belajar yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Kesalahan guru dalam mengajar diantaranya adalah menyamaratakan semua siswa. Hal ini menyebabkan guru akan menerapkan satu metode untuk semua. Misalnya, guru menerangkan pelajaran terus-menerus. Padahal di kelas ada siswa yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Tentu saja hal ini dapat membuat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran. Solusinya adalah guru harus memahami karakteristik siswa termasuk juga gaya belajarnya. Setelah itu guru dapat merancang metode pembelajaran yang kreatif yang dapat mengcover semua gaya belajar siswa di kelas. Ketiga, media pelajaran yang digunakan tidak sesuai. Media belajar penting sebagai alat untuk membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Masalahnya adalah apakah guru pernah mengakses apakah media yang dirancang dan dibuat sebagai penunjang belajar efektif dan dapat membantu siswa memahami pelajaran. Jika media yang digunakan tidak sesuai dengan materi dan juga karakteristik siswa, tentu saja akan berpengaruh pada tingkat pemahaman siswa. Apalagi jika media justru menjadi distraksi saat belajar. Supaya media belajar yang digunakan tepat sasaran, guru harus mendesain media pembelajaran dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Caranya dengan membuat peta empati, mengidentifikasi permasalahan, membuat purwarupa, melakukan uji coba, dan jangan segan-segan untuk melakukan perbaikan. Yang keempat, siswa tidak menyukai gurunya. Kondisi emosional siswa dapat berpengaruh pada kesuksesan pembelajaran. Bagaimana perasaan siswa terhadap guru dapat menjadi salah satu sebabnya. Siswa yang menyukai gurunya secara otomatis akan bersemangat dalam belajar dan tidak sungkan jika ingin bertanya. Sebaliknya, jika siswa tidak menyukai gurunya, maka mereka tidak akan menyukai pelajaran yang diajarkannya. Nah, guru harus dapat bersikap yang membuat siswa merasa aman dan nyaman. Coba terapkan 4 kompetensi guru, terutama kompetensi kepribadian. Buat siswa merasa dekat dan termotivasi dalam belajar.
Adapun solusi yang harus dilakukan oleh guru, solusinya adalah guru harus memahami karakteristik siswa termasuk juga gaya belajarnya. Setelah itu, guru dapat merancang metode pembelajaran yang kreatif yang dapat mengcover semua gaya belajar siswa di kelas. Guru harus mendesain media pembelajaran dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Caranya dengan membuat peta empati, mengidentifikasi permasalahan, membuat purwarupa, melakukan uji coba, dan jangan segan-segan untuk melakukan perbaikan. Guru harus dapat bersikap yang membuat siswa merasa aman dan nyaman. Coba terapkan 4 kompetensi guru, terutama kompetensi kepribadian. Buat siswa merasa dekat dan termotivasi dalam belajar. Guru harus mampu menempatkan diri sebagai mediator. Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi siswa, ada baiknya berusaha memediasi permasalahan yang dihadapi sehingga segera mendapatkan solusi. Jika tidak dapat menyelesaikan masalah siswa sendiri, ada baiknya guru bekerja sama dengan guru BK dan juga orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan permasalahan yang dialami oleh siswa dan solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.